Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar telah melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara Pilkada 2024. Sortir lipat, Sorlip, dilakukan pada 237.416 surat suara Pilkada Takalar dan 235.416 surat suara Pilgub Sulsel. Kegiatan ini dilakukan di gudang logistik KPU Takalar, Jalan Malontarang, Patalasang, sejak 31 Oktober sampai 3 November 2024. Dalam melakukan penyortiran dan pelipatan, KPU merekrut 54 orang tenaga sorlip. Tenaga sorlip tersebut rata-rata adalah ibu-ibu. Dari hasil penyortiran, surat suara yang rusak sebanyak 7 untuk Pilkada Takalar dan 31 untuk Pilgub Sulsel. Selain rusak, secara keseluruhan, surat suara Pilkada Takalar juga mengalami kekurangan. Total kekurangan adalah 324. Sementara untuk Pilgub Sulsel, justru terdapat kelebihan, yaitu sebanyak 864. Ketua KPU Takalar, Hamdani Patiha mengatakan kekurangan dan kelebihan ini telah dilaporkan ke dalam Sistem Informasi Logistik, SILOG. Kemarin sortir lipat untuk surat suara bupati dengan gubernur dimulai tanggal 31 Oktober. Sampai diagendakan itu sampai tanggal 6. Ternyata setelah disortir dengan personil 54 orang, itu akhirnya itu cuma hanya 4 hari. 2 hari sortir lipat untuk bupati, untuk surat suara bupati dan wakil bupati. 2 hari untuk surat suara sortir lipatnya gubernur dan wakil gubernur. Nah, hasil penyortiran kemarin untuk surat suara bupati dengan wakil bupati itu ada kekurangan sekitar 234 lembar dari kebutuhan yang diminta sama KPU Kabupaten yang dibuat, yaitu 237.416. Nah, setelah disortir lipat ternyata cuma hanya 237.092. Jadi 234 itu dinyatakan rusak. Nah, untuk gubernur dari kebutuhan, karena PSU-nya itu gubernur yang pegang, jadi kita kebutuhannya 235.416. Setelah disortir itu menjadi 236.280. Jadi berbeda dengan bupati. Gubernur itu ada kelebihan sekitar 864 lembar. Jadi sudah tertuang di keputusan KPU RI nomor 1519 ya. Di sini ada kategori surat suara yang rusak yang sesuai dengan KPT 1519 yang baru terbit kemarin ya di 2024. Itu surat suara rusak ya, saya bacakan ya supaya tidak melebar kemana-mana. Kategori surat suara rusak, yang pertama hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda. Yang kedua, surat suara kusut, mengkerut, atau sobek. Yang ketiga, warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilihan. Keempat, foto dan atau nama pasangan calon tidak lengkap, tidak jelas, buram, atau terbayang. Yang kelima, logo KPU dan atau logo pemerintah daerah tidak jelas. Yang keenam, terdapat lubang di dalam kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos. Jadi itu kategori surat suara rusak yang tertuang dalam KPT 1519. Tadi sudah saya utarakan bahwa di surat suara bupati itu ada kekurangan 234 lembar, sedangkan di gubernur, di surat suara gubernur dan wakil gubernur itu kelebihan 864 lembar. Nah, mekanismenya itu kami dari KPU Kabupaten Kota akan membuat berita acara untuk permintaan kekurangan ya untuk provinsi. Tapi ini hasil sorlip yang kemarin dilakukan selama 4 hari ini itu langsung sudah dimasukkan ke SILOG ya.
Jadi nanti di silog itu sudah terbaca nanti kekurangan untuk Bupati Takalar itu, surat suara Bupati Takalar itu kekurangan 324 lembar, sedangkan di gubernur itu kelebihan 864 lembar. Ya, sudah itu kita bikin berita acara dari KPU Kabupaten, kita bertanda tangan, kita kirim ke provinsi, untuk provinsi nanti akan menampung semua kekurangan di 24 kabupaten. Jadi nanti KPU provinsi yang akan berkomunikasi dengan penyedia untuk penggantian surat suara yang rusak atau kekurangan. Jadi tenaga sorlip ini memang kadang kita berpikir kerapian, ya. Makanya ibu-ibu ini banyak kita libatkan karena yang pertama kerjanya juga rapi, terus lebih kuat bekerja sebenarnya. Kalau untuk duduk dan melipat itu lebih kuat ibu-ibu dibanding bapak-bapak, karena kerapian juga bukan masalah kecepatan, tapi kita butuh untuk sorlip ini kerapian. Jadi kemarin 54 orang itu hampir 90% itu dari pihak wanita, dan juga kita di mana-mana itu memang harus memberdayakan perempuan itu, yang gender itu harus lebih dari 30%. Nah kalau 90% ya alhamdulillah lebih bagus sih kalau saya. Dan yang terlibat dalam sorlip ini bukan cuma hanya tenaga sorlip dari pihak kepolisian, Bawaslu, dari pihak media juga kita libatkan supaya keterbukaan pada saat kita melakukan sortir dan lipat. Jadi sekarang kami tinggal menunggu kelengkapan logistik yang masih ada kekurangan. Kemungkinan agenda nanti tanggal 10 itu kami akan bergeser logistik ke Islam Center berupa kotak suara dan bilik, ya. Nanti kemungkinan pengesetan itu kita akan lakukan di Islam Center. Nah, ini sekarang kan masih untuk logistik tahap pertama itu sudah selesai. Tinggal logistik tahap kedua yang masih ada beberapa kekurangan yang kecil-kecil, ya, seperti kantong plastik, spidol, pulpen, formulir-formulir yang masih ada kekurangan sedikit. Yang kemarin tadi malam sudah datang lagi formulir C plano, tinggal formulir A4 yang belum, PPT, PPC dan daftar calon, itu yang belum, yang masih kekurangan kayak gitu aja. Tapi kalau untuk logistik yang utama yang di tahap pertama itu sudah 100% sudah tiba di gudang KPU. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.